Nah, ini ya, jadi 30 detik sekali kaki diabetes dipotong. Luar biasa banyak angka kejadiannya. Oke ya, nah kita akan membahas satu persatu supaya pemahaman Anda tentang luka diabetes ini komplit dari mulai dasar sampai yang praktis atau prakteknya ya. Kita sedikit bahas diabetes dulu penyakitnya, terus patofis dari kaki diabetesnya ya. Nah, nanti baru dari situ kita melihat resiko kaki diabetes dan bagaimana kita memanage luka diabetes itu sendiri. Oke ya, saya bisa jamin ya nanti kalau Anda masuk di pelayanan pasti akan ketemu luka diabetes karena di tempat kita banyak banget kasusnya. Oke, yang pertama kita lihat dulu jumlah penderita diabetes di Indonesia ya, sekitar 6,25% dari seluruh penduduk kita. Penduduk kita sekarang adalah 270 juta. Jadi kalau dikalikan 6,25%, sekitar 18 juta orang menderita diabetes. Oke, 18 juta itu dibagi provinsi kita ada 33 ya, sekitar 600.000 ya. 600.000 per provinsi, besar sekali jumlahnya. Ya, oke. Dan orang yang prediabetes ini artinya sudah OTW menuju diabetes, ada sekitar 10% dari jumlah penduduk. Nah, ini lebih banyak lagi. Oke, ini bahaya ya. 10% ini kalau beneran jadi diabetes, bisa buyar itu BPJS ya, untuk menangani pasien diabetes yang segini banyaknya. Ya. Nah, kenapa diabetes ini penting ya? Jadi diabetes merupakan satu dari 12 faktor risiko utama terjadinya penyakit arteri perifer atau sumbatan arteri di kaki. Ya. Dan banyak kasus diabetes itu akan mengalami komplikasi berupa osteomielitis atau infeksi tulang. Nah, seperti yang diceritakan teman Anda tadi, Anissa ya, sampai kelihatan tulangnya ya. Begitu ada luka yang kelihatan tulang, itu kemungkinan infeksinya 30% untuk menjadi osteomielitis ya, sangat tinggi. Apalagi kalau sudah kronis ya, kayak teman Anda yang dijumpai sama Mufid tadi, sampai tumitnya itu hilang. Nah, itu kemungkinan besar sudah osteomielitis ya. Nah, menariknya ya, angka mortalitas pasca amputasi itu tinggi. Jadi pasien diabetes yang habis diamputasi itu angka kematiannya tinggi. Nah, ini menarik nih hasil penelitian nih. Berapa itu tingginya? Sampai 40% pada tahun pertama. Artinya apa? Kalau tahun ini kita punya 10 orang diamputasi, tahun depan 4 orang bisa jadi sudah meninggal, tinggal 6. Oke ya. Dan 39 sampai 80% pada tahun kelima. Sorry, ini keliru, tak ralat dulu ya. Bentar. Itu tadi pada tahun kelima. Ini ya, baru betul. Jadi kalau kita perpanjang waktunya 5 tahun, bisa jadi dari 10 tadi tinggal 2, karena 8-nya sudah meninggal. Nah, ini bahaya ya, karena amputasi ternyata kadang tidak menyelesaikan masalah. Itu ya. Nah, kami sendiri di Pediscare sangat sering ketemu pasien habis diamputasi, bekas amputasinya itu membusuk lagi. Ya enggak? Nah, setelah membusuk keluar nanahnya lagi, jelek lagi kondisinya. Tidak jarang harus amputasi kedua. Nah, ini amputasi kedua ini sudah sangat berat dan menyiksa pasien ya. Kalau bisa janganlah sampai ada amputasi apalagi berulang. Itu tugas kita perawat ya, untuk bisa memberikan yang terbaik bagi masyarakat. Nah, dari sini bisa kita lihat diabetes ini serius nih akhirnya ya. Disebut oleh para pakar itu apa? Mother of disease, ibunya penyakit-penyakit. Nah, gitu ya. Karena komplikasi yang dibawa memang sangat banyak ya. Dari diabetes bisa ke kaki, ke jantung, ke ginjal ya, ke otak, stroke ya, dan lain sebagainya. Ya, nah jadi Anda juga mesti punya pemahaman tentang diabetes dan cara penanganannya, tidak hanya lukanya. Oke, terus saya ingin memperkenalkan nih rentang kadar glukosa manusia. Ya, oke, sudah praktikum cek gula darah belum? Bisa diinfokan? Belum, Bapak. Belum praktek ya? Oke. Mungkin semester nanti ya, menjelang akhir ya. Yang Anda tahu kadar gula darah normal berapa? Coba nih, masing-masing kan pasti punya pemahaman sendiri ya. Saya ingin survei nih.
Menurut kalian gula darah normal itu berapa? Coba, bisa open mic? Ada yang punya ide? Atau sudah pernah melakukan mungkin? Atau pernah dicek? Izin menjawab, Pak. Ya, ya. Kalau misalkan itu pemeriksaannya glukosa darah sewaktu itu normalnya tidak lebih dari 200. Lalu kalau misalkan pengambilan glukosa darahnya itu puasa, itu tidak boleh lebih dari 130-an. Kalau itu pengambilannya 2 jam, itu tidak boleh lebih dari 200. Oke, mantap. Terima kasih Anissa ya. Excellent sekali. Oke, ada satu lagi mungkin yang mau menambahkan atau berbeda? Idem sama atau pas? Oke, kayaknya pas ya. Oke. Ya, terima kasih Anissa ya. Nah, saya kurang lebih sependapat dengan Anissa kalau melihat dari pemahaman masyarakat umum. 90% masyarakat kita itu mengartikan kayak gitu. Nah, tapi apakah itu betul? Coba kita lihat ya. Nah, ini tabel ya, yang menjadi standar glukosa darah acuan di seluruh dunia ya. Kita bisa lihat ini ada rentang normal. Oke. Ini pre-diabetes, ini diabetes. Nah, itu ya. Ini ada FPG, FPG itu artinya fasting atau puasa ya. Ini 2 jam setelah makan atau sewaktu juga boleh ya. Nah, sekarang kita lihat normalnya nih. Gula darah puasa itu normalnya adalah 100 atau kurang puasa. Kalau tidak puasa 140 atau kurang. Oke ya, ini acuannya. Normal 100 sama 140. Ya. Kalau diabetes, nah ini coba perhatikan. Diabetes adalah 126 atau lebih. Itu disebut diabetes kalau puasa. Ya. 126 atau lebih. Kalau menurut Anissa tadi 130 ya, yang kurang lebih ya. Tapi yang lebih akurat itu 126 atau lebih itu disebut diabetes. Kalau tidak puasa 200 atau lebih. Nah, itu yang disebut dengan diabetes ya. Oke ya, clear ya. Nah, dari sini Anda melihat ada jarak nih. 140 ke 200. Ya. Normalnya 140 disebut diabetes 200. Nah, antara 140 ke 200 itu apa? Nah, itu adalah yang disebut dengan pre-diabetes. Nah, artinya apa? Sudah OTW menuju diabetes. Gitu ya. Kalau puasa ya berarti antara 100 sampai 125. Ini disebut pre-diabetes. Oke ya, paham ya? Nah, terus kondisi pre-diabetes ini, apakah ini normal? Jawabannya adalah tidak. Bisa dilihat, dia sudah dalam kondisi apa? Hiperglikemia. Artinya kadar gula darah di atas normal. Nah, ini sudah bahaya nih ya, jadi harus diturunkan. Jadi ya teman-teman ya, jadi kalau Anda ketemu nih, ngecek gula darah sewaktu 150 di bawah 200, oh bagus. Ah, belum tentu. Nah, coba dilihat. 150 sudah dalam rentang pre-diabetes. Harus hati-hati, itu sudah hiperglikemi. Oke ya. Oke, sampai sini apakah jelas? Yang jelas mungkin bisa kasih respon jempol di Zoom-nya atau jempol asli. Boleh. Ah, boleh ya. Oke, terima kasih. Tuh, Pertiwi sama Siti ngasih jempol asli itu ya. Bagus. Oke, yang lain ngasih jempol Zoom. Nah, juga boleh. Nah, ini ya, ini penting ya. Ini mayoritas masyarakat kita salah mengartikan. Nah, sekarang Anda sudah tahu rentangnya, jadi mohon setelah ini jangan sampai keliru lagi. Dan bisa di-share ke orang-orang yang terdekat dengan Anda dulu. Minimal ya. Oke, ada pertanyaan langsung open mic atau ketik di chat ya, adik-adik ya. Nggak usah nunggu nanti, setelah lupa ya. Boleh langsung tulis di chat, nanti saya respon. Oke, nah
Itu tadi sekilas tentang diabetes ya. Nah, sekarang kita mulai masuk pada patofisiologi luka diabetes. Ya, kenapa sih luka diabetes itu kok sulit sembuh ya? Apa yang terjadi sebenarnya? Nah, ada banyak hal yang menyebabkan luka diabetes itu sulit sembuh. Pertama ini, aterosklerosis. Oke. Ada yang masih ingat apa itu aterosklerosis? Coba bisa open mic mungkin, share ke teman-temannya dan ke saya juga. Pernah dengar ya aterosklerosis ya? Apa itu kira-kira? Penumpukan plak, Pak. Adanya sumbatan, Mbak. Penumpukan plak, adanya sumbatan. Oke, lumayan, keywordnya betul ya. Nah, sumbatan atau plaknya itu berupa apa? Izin menjawab lemak, Pak. Berupa lemak. Ya, betul. Oke, mantap. Sintawati. Oke, thank you, thank you. Nah, betul ya. Jadi ini yang terjadi pada orang diabetes ini, teman-teman ya. Gula darah berlebih itu disimpan salah satunya dalam bentuk TG, trigliserida. Nah, trigliserida ini merupakan salah satu jenis lemak. Nah, gitu ya. Akibatnya gula darah tinggi, TG naik, TG dalam darah mengendap, membentuk aterosklerosis. Gitu ya. Akhirnya arterinya jadi menyempit ya. Nah, kalau arteri menyempit, Anda tahu aliran oksigen, leukosit, dan nutrien ini akan menurun. Oke, akibatnya luka menjadi sulit sembuh. Gitu ya. Nah, kita tahu oksigen ini krusial untuk metabolisme jaringan kan. Kalau jaringannya kurang oksigen, yang terjadi apa? Iskemia. Iskemia bisa berlanjut menjadi apa? Infak atau nekrosis. Nah, gitu ya. Jadilah lukanya sulit sembuh. Oke. Berikutnya, nah ini salah satu hal yang juga menarik ya. Ketika orang diabetes itu insulin dalam tubuhnya sedikit, yang terjadi apa? Lemak itu banyak dipecah. Nah, gitu ya. Lemak yang disimpan di dalam otot, di dalam hepar, di dalam jaringan lemak subkutan, itu dipecah semua menjadi lemak bebas masuk ke dalam aliran darah. Oke, akhirnya apa? Lemak darah jadi tinggi. Nah, kolesterol naik ya, LDL naik. Nah, gitu ya kalau dicek lab ya. Sehingga apa? Memperburuk lagi aterosklerosisnya. Nah, jadi ketemu nih dengan TG yang dari sini nih. Asam lemak bebas ini ya. Kolesterol LDL-nya naik. Akhirnya aterosklerosis menjadi semakin berat, arterinya semakin tersumbat. Nah, oksigennya semakin sedikit. Akibatnya sel dan jaringan semakin kekurangan nutrisi dan oksigen. Itu ya jawabannya. Dan ini relevan dengan banyak penelitian ya yang menyebutkan bahwa pada pasien diabetes itu kecepatan aterosklerosisnya 3-5 kali lipat lebih cepat dibanding dengan orang yang enggak diabetes. Nah, jadi luar biasa ya aterosklerosis pada orang diabetes. Gitu ya. Nah, biasanya aterosklerosis ini yang terkenal terjadi di mana ya, teman-teman ya? Ada yang ingat nggak? Aterosklerosis yang banyak terjadi itu menyerang mana biasanya? Sumbatan. Ada yang ingat? Di dinding arteri, Bapak. Arteri ya. Yang terkenal di arteri mana biasanya, Desi? Kurang tahu, Pak. Nah, yang banyak itu di arteri koroner jantung. Ya, terjadilah apa? Penyakit jantung koroner. Ya, kalau kena di kepala, di otak, aterosklerosis jadi apa akhirnya? Stroke, Pak. Nah, betul. Jadi stroke yang tipe iskemik atau sumbatan. Ya. Nah, kalau di kaki jadinya luka yang sulit sembuh. Ya, diobati nggak mari-mari. Kenapa? Lah, pembuluh darahnya buntu semua. Gimana selnya bisa pulih? Nah, gitu ya. Oke, ini poin yang pertama, kenapa luka diabetes sulit sembuh. Ya, sampai sini apakah jelas terkait aterosklerosis? Oke, kalau jelas kembali silakan disetorkan jempolnya. Kasih jempol via Zoom atau jempol via ini ya, via on cam-nya. Nah, oke, mantap ya. Farah Septi kasih jempol. Lavina, Seni, Beta dan lain-lain. Nah, oke, sip.
Oke, Anda sudah pegang kunci yang pertama, kenapa luka diabetes sulit sembuh. Ya, kita lihat yang berikutnya. Nah, yang kedua ternyata terjadi yang namanya neuropati pada orang diabetes. Ya, neuro itu saraf, pati itu apa? Mati. Nah, kalau bahasa Jawanya ya, tapi aslinya ya bukan itu ya, tapi kurang lebih kok sama ya. Jadi neuropati diabetes, orang diabetes terjadi kerusakan saraf di kaki ya. Oke. Nah, jadi kembali awal mula masalah ya, gula darah berlebih menyebabkan ini penumpukan sorbitol. Sorbitol ini adalah produk sisa dari metabolisme glukosa ya. Dan ini sifatnya toksik ya, numpuk pada saraf. Akhirnya apa? Saraf jadi rusak ya. Saraf jadi rusak, terus kemampuan untuk menghantarkan impuls menurun. Akibatnya sarafnya mati rasa dan terjadi luka tanpa disadari. Ya. Anda ingat kalau saraf itu kan ada dua fungsi ya, sensorik dan motorik ya. Kalau sensorik dia menyebabkan mati rasa, kalau motorik dia menyebabkan kelumpuhan. Nah, jadi otot kakinya itu lumpuh, sehingga bentuk kakinya itu jadi menceng-menceng. Nah, gitu ya. Nih, bisa dilihat. Ada tonjolan yang tidak wajar di sini. Ada tonjolan yang tidak wajar di sini ya. Oke. Nah, ini kalau sampai lecet ya, teman-teman ya. Kulitnya hilang, ini langsung ketemu tulang. Nah, itu akan menyebabkan ulkus yang sulit sembuh. Gitu ya. Nah, jadi neuropati ya, kerusakan saraf itu punya akibat dua. Sensorik jadi mati rasa, motorik jadi perubahan bentuk kaki. Ya, nah akhirnya harus hati-hati. Kalau sensorik ini kakinya harus dilindungi, ya. Kalau motorik alas kakinya nggak boleh yang terlalu sempit. Nah, terlalu sesek nggak boleh, nanti jadi lecet. Lecet langsung kulitnya hilang, ketemu tulang. Nah, itu awal mula masalah. Ya, neuropati clear ya, bisa diamankan ya. Ada pertanyaan sampai sini? Yang mau tanya boleh open mic atau ketik di chat, coba. Jelas ya? Oke. Kayaknya belum ada ya pertanyaan. Oke. Oke, kalau clear bisa kembali di store jempolnya ya. Nah, kita harus bisa memastikan setiap poin Anda pahami secara maksimal ya. Oke, sip. Oke, terima kasih jempolnya nih. Eja Dikda Tariza. Nah, oke. Oke, kita lanjutkan. Nah, terakhir ini dia. Kelainan pada kaki orang diabetes apa? Hematologi. Oke ya. Kalau saya ngomong hematologi berarti kira-kira berkaitan dengan apa nih, teman-teman? Darah, Bapak. Nah, kelainan darah ya. Ada yang bisa menebak kira-kira kelainan darahnya apa pada orang diabetes? Kenapa darahnya orang diabetes ini ya? Darahnya kental, Pak. Darahnya kental. Karena apa, Hana? Karena banyak gulanya. Kebanyakan gula, kemanisan ya. Jadinya kental ya. Oke. Lumayan lah, usaha yang bagus ya. Tapi ya kurang lebih betul ya. Jadi memang glukosa darah yang tinggi meningkatkan viskositas atau kepekatan darah ya. Akibatnya apa? Nah, ingat tadi itu pembuluh darahnya pada menyempit. Sudah menyempit, kental lagi pekat. Nah, akibatnya apa? Perfusi semakin jelek. Oke? Perfusinya semakin jelek dan lukanya ya semakin sulit sembuh. Ya. Terus yang kedua adalah gangguan inflamasi. Nah, kepekatan yang berlebih itu merangsang terjadinya inflamasi pada pembuluh darah. Oke, dan ini berakibat pada gangguan fungsi leukosit sehingga akibatnya infeksi jadi mudah muncul dan sekalinya muncul sulit teratasi. Itu ya. Plus satu lagi nih yang lupa belum saya tambahkan. Kepekatan yang tinggi itu meningkatkan resiko trombosis. Nah, oke. Kepekatan yang tinggi meningkatkan resiko trombosis. Ada yang ingat apa itu trombosis? Kalau dilihat dari namanya, kira-kira berkaitan dengan apa nih? Trombosis.
Gumpalan darah pada arteri, Pak. Nah, Cahya Eman. Gumpalan darah pada arteri. Beda dengan aterosklerosis ya, Eman? Beda, Pak. Gimana tuh bedanya, Man? Kalau arteriosklerosis kan penumpukan trigliserida itu, Pak. Kalau yang ini darah, Pak. Nah, oke, betul ya, excellent. Nah, bisa dibayangkan ya, aterosklerosisnya bikin dia sempit, trombosisnya membeku, buntu. Nah, ruwet kan, darahnya pekat lagi. Nah, jadi Anda bisa dapatkan gambaran sekarang bagaimana sirkulasi di kakinya orang diabetes ini runyam. Kacau sekali, ya, sudah sempit, pekat, menggumpal lagi. Nah, itu dia kunci kenapa luka diabetes ini sulit sembuh, ya. Beda dengan lukanya Eman, kalau futsal kena sliding, babras gitu ya, 3 hari, 4 hari sudah kering sembuh. Nah, tapi kalau orang diabetes, lain cerita ya. Ada 3 faktor utama yang membuat dia sulit sembuh. Ya, nah ini dia perjalanan terjadinya luka diabetes. Dimulai dari apa? Penyakit arteri tadi, aterosklerosis, dan apa? Sumbatan. Ditambah lagi neuropati, apa? Kelainan saraf. Oke. Dia akan menyebabkan iskemik, ya. Iskemik bisa jadi ulkus dan terjadi gangren. Neuropati bisa menyebabkan apa? Luka yang tidak disadari, ya. Unnoticed, ini luka yang tidak disadari. Sama neuropati menimbulkan deformitas. Nah, semuanya ini bersinergi ya. Terjadilah ulkus atau gangren sehingga terjadi amputasi. Nah, ini dia kurang lebih gambaran masalahnya. Ya. Nah, kalau Anda lihat di layar tuh, ada istilah gangren, ada istilah ulkus. Nah, kenapa ya kok dibedakan ya? Apakah memang itu 2 hal yang berbeda kira-kira? Coba, menurut kalian, ulkus sama gangren ini sebenarnya sama nggak? Atau beda? Coba, ada yang ada ide? Atau punya pemahaman masing-masing? Coba. Pak ulkus dan gangren itu kok beda ya di situ ya? Oke, sepertinya masih belum ini ya, belum ada ide ya. Nah, jadi perlu dipahami ya bahwa ulkus itu adalah luka. Nah, oke. Luka itu namanya ulcerasi atau ulkus. Nah, tapi kalau gangren itu adalah luka yang disertai dengan jaringan mati. Nah, itu disebut gangren. Jadi yang namanya ulkus itu semua luka. Tapi kalau gangren tidak selalu ada. Oke ya. Dan luka diabetes nggak selalu gangren. Nah, ini yang penting ya, Anda jangan sampai keliru. Nah, jangan sampai nanti setiap ada pasien luka diabetes disebut gangren, padahal tidak ya. Ingat tadi gangren adalah luka yang ada jaringan mati. Oke ya. Nah, berarti bisa terjadi pada luka apa aja nih gangren, jaringan mati? Luka apa kira-kira yang bisa ada jaringan matinya selain luka diabetes? Luka apa? Ada yang tahu? Atau mungkin Anda tahu jenis-jenis luka yang lain deh, selain luka diabetes, apa kira-kira? Luka bakar, Pak. Luka bakar, oke terima kasih. Naharani ya. Luka bakar ada jaringan matinya nggak ya? Kira-kira luka bakar? Ada yang pernah lihat luka bakar? Biasanya ada, Pak. Ya, betul ya. Yang warnanya hitam, kering, dan keras. Nah, itu jaringan mati ya. Luka dekubitus. Tahu luka dekubitus? Apa itu luka dekubitus? Izin menjawab itu Pak, luka yang diakibatkan karena terlalu lama adanya tekanan. Nah, betul ya, luka akibat terlalu adanya tekanan. Jadi kalau hidup Anda merasa terlalu banyak tekanan, hati-hati terluka ya. Ya betul ya, luka dekubitus akibat tekanan pada jaringan itu juga sering ada jaringan matinya. Nah, itu bisa disebut gangren gitu ya. Jadi nggak selalu diabetes gangren gitu ya. Oke, kita lanjutkan. Nah,
Jadi secara overall kita bisa simpulkan bahwa luka diabetes ini multipatologi. Banyak faktor yang berkontribusi menyebabkan lukanya sulit sembuh. Yang kedua, multi-inhibitor. Banyak faktor penghambat penyembuhan luka ya. Dari infeksi, dari gula darah yang tinggi ya, dan lain sebagainya. Oke. Diperlukan pendekatan yang komprehensif akhirnya ya. Jadi manajemen luka diabetes tidak hanya perawatan luka, tapi juga harus kontrol gula darah, kontrol kadar lemak ya, perlindungan terhadap kaki dan lain sebagainya. Gitu ya. Jadi Anda kalau ketemu luka diabetes akhirnya banyak nih yang harus diatur rencananya. Tidak cuma di lukanya. Nah, semua ini sebenarnya bisa dihindari kalau pencegahannya berjalan dengan bagus. Jadi pasien-pasien diabetes yang belum luka, itu ya harus ini kita ajari pemeriksaan kaki dan perawatan kaki, supaya kakinya tidak terabaikan dan timbul luka. Karena kalau sudah luka itu ceritanya panjang ya, urusannya ruwet. Nah, gitu ya teman-teman ya. Ini akhirnya yang kita harus bentuk pola pikirnya kalau ketemu pasien dengan diabetes. Oke, link presensi skip aja ya. Oke, sekarang kita ngomong lukanya nih. Nah, tadi kan sudah mulai ada kita bahas konsep teori ya. Sekarang kita mulai ngomong klinis atau prakteknya. Oke. Sebelum masuk ke klinis atau prakteknya, ada pertanyaan nggak terkait diabetes atau lukanya sendiri? Silakan bebas bertanya tentang diabetesnya boleh ya, atau tentang lukanya, tentang obatnya dan lain-lain. Pak, izin bertanya, Pak. Ya, yuk. Ini tadi kan dari tadi materinya mengenai luka diabetes pada kaki ya, Pak. Dan yang saya ketemui kan biasanya juga orang-orang lukanya yang diabetes juga banyak yang pada kaki. Nah, yang belum saya tahu, kenapa kok lukanya orang diabetes itu mesti di kaki? Itu, Pak. Terima kasih. Oke, bagus. Pertanyaan yang excellent ya. Panggilannya siapa ya? Tadi yang tanya ya. Nahar, Pak. Nahar, oke, dari Nahar. Ada yang mau coba bantu jawab dulu nggak? Kenapa ya kok harus kaki yang jadi korban? Silakan. Siapa punya ide? Kira-kira lah. Oh ya kok di kaki ya? Ada ide nggak kira-kira? Menjawab Bapak. Ya. Siapa nih tadi? Angelin. Bapak itu karena kan kalau kaki kan arahnya ke bawah gitu Pak. Jadi kadarnya tuh ke bawah. Iya Pak. Apanya yang ke bawah nih maksudnya? Terus kan kadar glukosanya tinggi gitu. Ya. Oh, terakumulasi di bawah gitu ya? Iya Pak, maksudnya seperti itu. Oke, ya saya dapat poinnya. Oke, kita tampung dulu jawabannya nih, Angelin Kurnia. Ada lagi yang punya ide, kenapa kok harus kaki? Kenapa ya kira-kira ya? Satu lagi mungkin opini dari netizen. Jawab Pak. Ya, ini ada Yuki sama Aurel nih. Coba Yuki dulu deh. Yuki, kamu masih di situ? Ya masih Pak. Izin menjawab kalau mungkin dari saya tuh, misalkan kan tadi kalau ada diabetes itu yang oksigen dan segala macamnya itu enggak teralirkan secara baik. Nah, kaki itu paling jauh dari jantung, jadi alirannya itu lukanya banyak yang di situ kan oksigen dan segala macamnya itu enggak teralirkan dengan baik di kaki gitu Pak. Oke, karena kaki itu jauh ya, istilahnya wilayah kabupaten gitu ya, jadi jalannya geronjal-geronjal gitu ya. Ya, oke, kita dapat poin nih, jawabannya dari Yuki ya. Masuk juga sih kayaknya ya. Oke, satu lagi tadi dari siapa? Aurel Fendi. Kalau menurut saya mungkin dari karena kaki kan mengalami resiko luka Pak. Biasanya penderita diabetes lupa memakai alas kaki atau itu mungkin menjadi masalah Pak. Oke, iya, luar biasa ya jawaban dari teman-teman Anda, sangat
mendekati betul ya. Tinggal digabung aja sebenarnya ya. Jadi apa yang disampaikan teman-teman Anda tadi ya, Nahar ya, itu sudah tepat sekali. Satu, karena darahnya pekat ya, alirannya lambat. Nah, gitu ya. Jadi bisa jadi karena di bawah ya faktor gravitasi atau memang karena dia jauh dari jantung. Oke, jadi alirannya itu lambat. Gitu ya. Yang terjadi pada kaki. Yang kedua, ini yang lebih menentukan sebenarnya adalah pembuluh darah yang kecil-kecil, yang mikroskopik itu paling banyak pada daerah ujung-ujung kaki. Nah, gitu loh ya. Jadi kalau istilahnya itu buntu, itu yang buntu duluan yang kecil-kecil ini dibanding yang gede-gede. Gitu ya. Kalau yang gede kan tersumbat masih ada sisa lah, masih bisa lewat. Tapi kalau yang kecil serambut-rambut itu buntu, ya sudah wassalam ya, selnya nggak dapat aliran darah. Gitu ya. Jadi satu yang utama adalah karena pembuluh darah kecil banyak di kaki. Yang kedua karena di kaki alirannya lambat, sudah pekat dan lambat. Ya, jadi kaki akhirnya harus mendapat perhatian ekstra. Itu ya, Nahar ya. Ada lagi yang mau ditanyakan mungkin atau diperjelas? Oke, kayaknya clear ya. Oke, yang lain mungkin ada lagi yang mau ditanyakan dari teorinya tadi ya, konsepnya tentang luka diabetes dan kaki diabetes. Ada lagi nggak yang kurang jelas? Coba kita tunggu sebentar. Oke, kayaknya sudah clear ya. Kita masuk ke ini nih, kasus yang nyata nih ya. Oke, kalau sudah clear bisa kembali di-share jempolnya ya, supaya kita bisa dapat bahwa Anda sudah mantap untuk melanjutkan teorinya. Boleh kasih reaction jempol atau yang lain yang nice ya. Oke, ada 12 jempol yang masuk nih, lumayan. Oke, ada 7 lagi. Oke, sip. Siapa aja nih yang sudah jempol nih, coba kita cek ya. Eka Ayu, Aslah Fortuna. Oke, thank you. Nah, oke ya, jadi sekarang Anda sudah dapat konsepnya, bagaimana luka diabetes itu terjadi dan kenapa dia sulit sembuh. Sekarang kita ngomong kasusnya. Oke, ini dia yang terjadi ya, karakteristik luka diabetes yang sering warna dasar luka bervariasi. Nah, tadi sudah ada tuh teman Anda yang cerita ya, warnanya kuning, hitam. Ada lagi nggak warna luka selain kuning dan hitam? Kira-kira pernah ketemu? Atau yang tadi cerita itu Mufid sama siapa itu? Warnanya apa tuh yang Anda jumpai itu? Yang tadi tulang. Ya. Ada lagi nggak warna luka selain itu? Kira-kira. Nah, mungkin belum ketemu ya Anda ya. Banyak ya. Jadi nanti Anda akan ketemu luka itu kadang kuning, kadang hitam, kadang rada-rada hijau gitu ya. Nah, oke. Kadang warnanya itu agak hitam, ke abu-abuan, nah macam-macam. Itu semua bisa Anda jumpai di luka diabetes ya. Oke, kedalaman luka juga bervariasi ya. Mulai dari yang permukaan ya, di permukaan kulit aja, bahkan sampai tembus ke tulang. Nah, tadi seperti yang dijumpai teman-teman Anda ya. Oke. Terus infeksi, nah ini sangat banyak terjadi dan infeksinya itu rata-rata berat kalau luka diabetes. Ya. Anda masih ingat nggak tanda-tanda infeksi? Apa aja tuh? Tanda khas infeksi. Coba. Siapa? Ada yang ingat tanda dan gejala infeksi? Oke. Konita dan Alifa. Oh, ini berdua nih zoomnya. Ya, silakan. Konita dan Alifa. Itu lagi ngomong ya. Suaranya kok nggak kedengaran ya, Konita ya. Yang lain dengar nggak suaranya Konita? Tidak, Pak. Enggak ya.
Ya, mungkin kendala jaringan ya. Yang lain, mungkin ada ide? Tanda dan gejala infeksi. Menjawab, Pak. Oke, siapa ini? Farah Septi ya? Ya, Ya, yuk, itu yuk. Pak, mengeluarkan nanah. Oke, mengeluarkan nanah. Terus apa lagi? Setahunya saya cuma itu, Pak. Oke, thank you. Kita tampung ya. 1, mengeluarkan eksudat berupa nanah atau pes. Oke. Ada lagi tambahan yang lain? Izin menjawab, kemerahan. Oke, ini ada Diajeng sama Anissa. Coba Diajeng dulu. Ada kemerahan. Kemerahan pada? Oke, mungkin kemerahan di jaringan gitu ya, terlihat memerah. Oke. Anissa Putri, tadi open mic ya? Iya, Pak. Yuk. Itu rubor, kalor, bilor, tumor, sama fungsiolesa. Oh ya, nah itu dia ya. Oke, ya. Jadi rata-rata infeksi itu menyebabkan peradangan. Ya, ada peradangan ditandai dengan tadi ya, rubor, kemerahan, dolor apa? Dolor itu bukan dulur ya. Kalau dulur itu saudara ya. Oke, dolor itu apa? Nyeri ya. Kalor itu apa? Panas ya. Tumor apa? Bengkak ya. Fungsiolesa gangguan fungsi ya. Oke. Yang produksi eksudat itu nggak termasuk di situ ya. Nah, yang jawaban dari teman Anda tadi ya. Nah, berarti bisa ditambahkan ya. Produksi eksudat ya. Odor, bau. Nah, nggak ada ya di situ tadi ya. Di or tadi odor kayaknya nggak ada ya. Nah, oke, bau itu juga penanda kuat infeksi gitu ya, teman-teman ya. Oke, itu dia ya. Terus nyeri. Nah, dolor tadi ya bisa jadi ada atau tidak. Ingat, orang diabetes itu neuropati. Nah, oke. Jadi ada yang sarafnya masih berfungsi, ada juga yang tidak. Dan mayoritas dari pengalaman kami itu mayoritas sudah nggak terasa nyeri sama sekali. Jadi pasiennya datang ya, kelihatan tulang itu kita guntingi itu orangnya tidur aja, pules, suante gitu ya. Nah, artinya apa? Neuropati, gitu ya. Oke. Terus sulit sembuh dengan perawatan standar ya. Perawatan luka yang biasa kan dicuci dengan NaCl gitu ya. Terus ganti dengan kasa yang baru gitu ya. Kadang dikasih sufratul atau semacamnya. Nah, itu tidak masuk konsepnya untuk menangani luka diabetes ya. Edem, bengkak ya. Nah, tadi sudah disebutkan teman Anda. Undermining ini rongga atau gua. Nah, ini juga banyak terjadi dan lumayan serem ya. Jadi lukanya itu berongga-rongga ya. Kadang satu kaki nih kayak gini ya. Lukanya di sebelah sini sama di sebelah sini. Nah, itu nyambung, ada terowongannya. Nah, itu juga nggak jarang undermining atau ada gua seperti itu ya. Oke ya. Terus perubahan kondisi kulit ya, kulit sekitar luka. Kadang kemerahan, kadang kering bersisik gitu ya. Yang sering sih kering bersisik ya, atau kita menyebutnya serosis. Nah, itu yang sering ya terjadi pada luka diabetes. Nah, ini macam-macam variasi kondisi luka pada pasien diabetes. Ya. Kita lanjutkan. Nah, nanti Anda akan ketemu semua. Nah, oke. Inilah dia daftar menu kita ya. Ini contoh kasus-kasus yang menurut saya cukup mewakili kondisi luka diabetes yang ada di masyarakat. Ini yang saya bilang tadi karakteristik kulitnya berubah nih. Coba lihat kulit sekitar lukanya, dia kayak kering, bersisik ya. Terus pinggirnya ini tebel, kayak apa ini? Kayak kelapa tua nih. Tinggal diparut aja nih ya. Nah, itu ya, oke. Muncul kalus. Kalus itu artinya kapalan ya. Terus undermining masif, rongga di bawah kulit yang sangat besar. Terowongan-terowongannya banyak, lebar, isinya pes sama jaringan rusak, jaringan mati semua. Ya, oke. Infeksi tidak terkontrol. Nah, ini contoh. Anda tahu nggak? Ini kasus datang ke saya ya, hanya 5 hari setelah operasi debridement. Bisa dibayangkan. Belum seminggu setelah debridement dibuka sudah kuning semua dalamnya. Nah, ini dia ya, infeksinya itu cepat sekali menyebar dan tidak terkontrol. Oke. Dan kemudian ini terjadi di area risiko tinggi, dekat pembuluh darah besar ya, dekat tulang, dekat tendon ya. Jadi rawan terjadi kerusakan yang lebih berat. Ya.
Ini contoh luka di punggung kaki nih. Di punggung kaki, Anda tahu nggak ada arteri apa itu yang besar di punggung kaki? Ingat nggak? Arteri besar di punggung kaki. Ada yang ingat arteri apa? Awalnya D. Nah, kalau punggung kaki itu, punggung itu bahasanya medis dorsum. Ya, jadi arteri dorsalis pedis. Nah, itu arteri besar di punggung kaki. Saya pernah ketemu kasus itu kayak gitu. Luka gangrennya itu pas di atas arteri dorsalis pedisnya, ya, dan terinfeksi lagi. Akhirnya benar, ketika diganti balutan itu arterinya terluka, akhirnya pendarahan karena arterinya terluka, ya. Nah, itu dia ya, resiko tinggi. Itu kondisi yang bahaya, harus segera dibawa ke rumah sakit. Oke, sampai sini belum ada pertanyaan kayaknya ya. Pertanyaan langsung open mic ya, atau ketik di chat juga boleh ya. Oke, nah sekarang kita ngomong solusi ya. Kunci untuk mencapai penyembuhan yang optimal. Nah, apa saja itu? Oke ya. Pertama, nomor 1 nih, tidak ada jaringan mati. Oke. Syarat pertama tidak ada jaringan mati. Berarti kalau tadi lukanya ada jaringan matinya, harus diapakan? Apa Siti? Kamu kayaknya ngomong tapi di mute ya. Jadi kok gak keluar suaranya Siti Rahayu. Diapakan jaringan matinya? Dibersihkan, Pak. Diapakan Siti? Dibersihkan ya. Tadi ada yang menyebut dibersihkan ya. Gimana cara membersihkannya? Gunting dibuang, Pak. Oke, diguntingi ya, terus dibuang ya. Oke. Ya, atau kita kenal dengan tindakannya apa? Debridement ya. Debridement itu tidak harus di kamar operasi ya, teman-teman ya. Bisa juga kita lakukan secara mandiri. Oke, terus yang kedua, etiologi terkontrol. Nah, kalau diabetes kan etiologinya karena gula darah. Nah, maka gula darahnya harus kita kontrol juga supaya penyembuhan bisa tercapai. Kalau gula darah terkontrol, aterosklerosis bisa dikurangi, ya, jadi pembuluh darah bisa terbuka kembali. Kepekatan darah juga akan diturunkan kalau gula darah terkontrol, gitu ya. Ya, yang ketiga, kelembapan seimbang. Nah, ini yang penting ya untuk luka diabetes. Lukanya tidak boleh terlalu basah ya, becek, tapi juga nggak boleh terlalu kering, ya. Nanti malah penyembuhan terhambat. Ini yang menjadi challenge ya, karena banyak yang masih berpendapat luka itu harus dibiarkan kering supaya sembuh. Padahal itu tidak tepat ya, jawabannya adalah kelembapan yang seimbang. Oke ya. Oke, ini yang ketiga, syarat yang kita harus kondisikan supaya luka diabetes itu mau sembuh. Yang keempat, infeksi terkontrol. Nah, ini juga wajib ya. Kontrol infeksi bisa secara lokal pakai balutan luka yang sifatnya antibakteri, atau kontrolnya sistemik pakai terapi antibiotik. Gitu ya. Tapi intinya adalah infeksi ini nggak bisa dibiarkan berlama-lama. Harus segera dibereskan dan dibuang infeksinya. Gitu ya. Oke, dan yang terakhir adalah support sistemik. Nah, perbaikan KU atau kondisi umum. Ingat, merawat luka tidak hanya lukanya saja ya, tapi sistemiknya juga harus kita perhatikan. Gitu ya. Nah, bagaimana kira-kira caranya kita memperbaiki kondisi umum pasien? Ada yang punya ide? Perbaikan kondisi umum atau support sistemik pada pasien diabetes. Diapain tuh pasiennya? Berikan edukasi, Bapak. Edukasi apa, Mas? Seperti pemahaman tentang perawatan luka sama pencegahan diabetes itu, Pak. Oke, betul. Kita berikan edukasi, informasi ya. Oke. Selain edukasi, apalagi nih? Support sistemik, perbaikan KU, kondisi umum. Ada ide?
Pas? Ya, kayaknya pas ya. Oke. Jadi perbaikan kondisi umum itu juga bisa dipengaruhi oleh faktor nutrisi. Nah, pasiennya intake makanannya harus bagus. Ya. Oke, intake protein terutama. Terus yang kedua juga intake cairan. Nah, pasiennya nggak boleh itu dehidrasi berkepanjangan ya. Harus keseimbangan cairan juga dipenuhi ya. Dan terakhir adalah support emosional. Nah, itu juga perbaikan KU loh ya. Pasien yang stres, yang putus asa gitu ya, yang harga diri rendah, itu kita harus support psikososialnya supaya dia bersemangat kembali. Nah, itu sangat penting untuk menunjang penyembuhan luka kronis seperti luka diabetes ya. Apalagi kalau luka kronisnya ini luka hati. Nah, itu dukungan psikososial sangat dibutuhkan ya untuk menyembuhkan, karena lebih sulit itu kayaknya sembuhnya dari luka diabetes. Oke, kita lanjutkan. Sampai sini belum ada pertanyaan ya? Ada? Coba saya lihat nih netizen. Oke, belum ada pertanyaan, belum ada raise hand juga. Di chat juga masih kayaknya sepi-sepi aja ya. Kita lanjutkan. Nah, ini penting ya, 5 komponen kunci untuk penyembuhan luka kronis. Oke, Anda harus pegang betul supaya ada progres luka yang Anda rawat. Situasi kok jadi mendung ya, gelap. Lampu dulu. Nah, terang. Nah, ini dia systemic support nih. Tadi sudah sempat kita singgung ya, diet dan aktivitas fisik sesuai kemampuan ya. Obat. Nah, obat juga bisa membantu perbaikan KU pasien ya, sesuai dengan masalah yang dialami. Kalau aterosklerosis itu ada obat-obat yang fungsinya mengontrol lemak darah ya, obat untuk mengontrol gula dan lain-lain. Termasuk obat untuk antikoagulan. Nah, jadi pasien-pasien yang sudah terbukti ada bekuan darah, itu kan harus dicairkan tuh pakai obat antikoagulan ya. Oke ya, manajemen stres. Oke, ingat stres ini berpengaruh pada imunitas. Jadi pasien harus di manage stresnya, dikurangi ya supaya imunitasnya naik. Oke, dan proteksi luka. Jadi luka yang sudah dirawat jangan sampai kebentur-bentur, jangan sampai kena air, ya, jangan sampai keinjek dipakai jalan. Nah, itu rusak jaringannya. Oke, jadi harus dilindungi ya lukanya ya. Nah, poin utamanya adalah ini memang kadar gula dan kadar lemak. Ini akar dari berbagai keruwetan ya dari lukanya pasien diabetes. Nah, jadi ini harus benar-benar jadi perhatian kita. Nah, jadi tugas Anda kompleks ya, adik-adik ya, kalau ketemu pasien luka diabetes, tidak hanya merawat lukanya, membersihkan jaringan mati dan mencegah kelembapan ya, tapi juga kontrol gula, kontrol lemak, perlindungan terhadap luka, dan support psikologis. Nah, oke. Nah, katanya kan keperawatan itu holistik ya. Ya, betul ya. Ada yang bisa menjelaskan ke saya nggak? Katanya teori di kuliah Anda itu kan keperawatan holistik tuh. Kayak gimana itu keperawatan holistik? Coba siapa yang mau mencoba menjelaskan? Lutfia Kodrunada. Nah, kayaknya kameranya kok on off ini ya. Lutfia masih on ya? Halo? Mohon izin menjelaskan, Bapak. Ya, Lutfia. Katanya keperawatan itu holistik ya. Gimana itu jadinya? Kayak gimana itu? Saling berhubungan, Bapak. Saling berhubungan maksudnya? Kebutuhan pasien medis, Hmm. psikososial. Ya, kebutuhan fisik, psikososial itu harus kita perhatikan, betul ya. Jadi jangan cuma lukanya aja, tapi secara emosional pasien disupport gitu ya. Secara sosial juga berarti keluarga, orang terdekat juga kita perlu cek tuh. Kita perlu berikan dukungan gitu ya.
Nah ini beneran diterapkan pada pasien dengan luka diabetes, sangat cocok ya. Teori yang bilang bahwa perawat itu holistik. Itu ya teman-teman ya. Oke, sampai sini clear? Ada pertanyaan? Bisa raise hand atau langsung ketik di chat kalau ada pertanyaan ya. Oke, sepertinya belum ada. Nah, sekarang ini contoh kasus ya. Ini judulnya di skip aja. Karena konsep Timers ini tingkat lanjut ya. Nanti kalau Anda sudah jadi praktisi baru akan ketemu nih. Tapi kita lihat poinnya. Nah, ini contoh nih. Kasus luka. Warna dasar hitam banget. Hitamnya nggak tanggung-tanggung lagi ya. Hitam dan sangat tebal seperti ini ya. Coba dilihat tuh. Oke ya. Nice ya kasusnya ya. Kira-kira ada harapan sembuh? Nah, ada ya dengan teknik yang tepat ya. Oke, kita bersihkan jaringan matinya. Ingat tadi kunci optimal penyembuhan luka tidak ada jaringan mati. Kita bersihkan jaringan matinya. Oke. Setelah kita bersihkan ternyata kita ketemu ini adik-adik ya. Warna dalamnya kuning dan banyak pes, berarti infeksi. Sehingga kita harus kontrol infeksinya. Oke, pakai balutan yang sifatnya antibakteri sama pasien dapat antibiotik. Nah, ini tumitnya juga sudah hilang nih, bukan hanya tumitnya ya. Separuh telapak kaki ini ya sudah rusak. Oke, setelah kita kontrol infeksi, kita jaga kelembapan. Ingat ya, kontrol infeksi. Kalau ini kelembapannya tinggi, eksudat banyak. Berarti harus kita kurangi biar kelembapannya seimbang. Oke. Nah, begitu infeksi terkontrol, kelembapan seimbang, jaringan baru akan muncul. Nah, ya. Oke ya, bisa dilihat di sini warnanya jadi mayoritas merah. Padahal awalnya hitam dan kuning kecoklatan. Oke, menjadi mayoritas merah. Merah artinya apa? Jaringan baru yang tumbuh, memasuki tahap proliferasi ya. Oke, sampai akhirnya muncul kulit baru nih dari tepi. Ini nanti yang akan nutup sampai ke tengah dan lukanya akan sembuh. Oke ya, nah seperti ini gambaran kira-kira luka diabetes kalau ditangani dengan bagus. Nah, sayangnya kalau di rumah sakit ya, begitu sudah ketemu kayak gini, ini pasti langsung pasien akan didaftarkan ke kamar operasi ya untuk dipotong kakinya. Betul nggak? Kasihan ya, padahal sebenarnya ini kemungkinan sembuh masih ada loh ya. Nah, ini yang tenaga kesehatan tuh banyak nggak tahu ya, jangankan perawat, dokter atau dokter spesialis saja belum ke situ pola pikirnya gitu loh ya. Nah, pada kesempatan kali ini Anda bisa melihat sendiri bagaimana ilmu perawatan luka yang bagus dan diterapkan dengan tepat, itu besar sekali efeknya. Jadi pasien ini yang harusnya kakinya hilang ya, bisa kita selamatkan dan sembuh. Oke, orang kakinya hilang itu urusannya panjang loh teman-teman ya. Jadi nggak bisa kerja, ya. Terus jadi minder, ya, merasa dirinya itu aneh bentuknya. Mau ketemu orang males, berjalan susah, nggak bersemangat lagi. Jadi banyak cerita orang habis diamputasi itu malah stres, ya, banyak. Nah, jadi dengan demikian kita bisa menyelamatkan nih masa depan pasien melalui perawatan luka, gitu ya. Nah, itu juga yang dirasakan oleh pasien-pasien kami ya di Pedicare. Mereka itu sudah kakinya busuk terus kembali merah, itu senang sekali ya. Senang dan sangat bersyukur ya. Kadang sampai ada yang ya menangis haru ya. Jadi tim home care kita itu tidak jarang pulang home care itu dapat banyak tentengan ya, cangkingan tuh dikasih oleh pasien ya. Ada yang bawa pisang, ada yang bawa apukat ya, macam-macam ya. Ada yang bawa soto atau rawon dibungkuskan, ini Mas dibawa ya buat teman-temannya. Nah gitu, macam-macam. Pasien itu kalau sudah teras, sudah seneng itu luar biasa ya, jadi kayak keluarga. Oke ya, kita lanjutkan sedikit lagi. Oke ya, nah Anda sudah dapat nih konsep tentang perawatan luka dan bagaimana luka diabetes itu bisa disembuhkan. Nah yang terakhir adalah ini ya, perawatan kaki dengan tujuan apa? Untuk mencegah. Ingat, ini slogan yang bagus ya, prevention is the best intervention. Nah oke, pencegahan itu adalah intervensi terbaik yang bisa kita lakukan. Apa saja pencegahan yang bisa kita lakukan supaya pasien diabetes ini nggak luka kakinya? Satu, pemeriksaan kaki. Oke, cek
adanya kelainan di kaki ya. Deformitas ini perubahan bentuk kaki ya, kalus atau kapalan ya, infeksi di kaki ya, cantengan dan lain-lain. Cek ya. Terus palpasi juga sirkulasinya. Jadi suhu akral ya, akral dingin atau tidak, sama nadi. Yang utama adalah arteri dorsalis pedis, bisa ditambah arteri tibia posterior. Itu parameter yang utama di sirkulasi kaki. Terus cek sensorik, ini pakai monofilamen ya. Ini alat khusus, nanti kalau ada momen, kayaknya ada video deh, nanti coba saya tampilkan ya. Oke, ini terkait pemeriksaan kaki. Oke. Terus yang kedua, potong kuku dengan benar ya. Nggak boleh motong kukunya itu berlebihan sampai terlalu ke dalam. Oke. Kulit-kulit dilembabkan selalu ya, kulit kaki. Kecuali di sela jari. Kenapa? Karena sela jari ini biasanya sudah cenderung lembab ya. Nanti malah berlebihan. Oke, nah yang penting ini, selalu pakai alas kaki dimanapun. Di dalam rumah, di luar rumah, selalu pakai alas kaki. Ya, karena seringkali luka itu berakibat dari pasien nggak sandalan, terus terluka. Atau pakai alas kaki, tapi alas kakinya itu yang sesek, akhirnya lecet, dan akhirnya busuk terinfeksi ya. Itu ya, pakai alas kaki dimanapun. Oke. Terus kalau ada kalus atau kapalan harus selalu ditipiskan. Karena kalus ini bisa jadi awal mula luka, ya. Harus ditipiskan ya, hindari suhu ekstrim, direndam di air yang terlalu dingin, terlalu panas, nggak boleh ya. Aktif bergerak. Nah, ini penting. Ya, kenapa? Karena aliran darah di kaki itu akan semakin lancar kalau pasien aktif bergerak ya. Jaga kelancaran aliran darah ya. Nah, evaluasi alas kaki ya. Alas kakinya nggak boleh yang terlalu sempit, keras, apalagi ada logam-logamnya di dalam, itu nggak boleh. Oke ya, sesuaikan dengan bentuk kaki. Jadi kalau kakinya itu lebar di depan, ya jangan pakai sepatu yang sempit di depan gitu ya, harus disesuaikan. Oke, dan kontrol rutin pemeriksaan oleh tenaga kesehatan ya, diatur skala resiko kakinya, diukur. Nah, gitu caranya ya. Untuk apa? Pencegahan terhadap luka pada kaki. Oke, tingkat resiko kaki. Nah, ini kita bisa lihat ya. Dia disebut kaki resiko rendah itu kalau normal semua, tanpa abnormalitas. Jadi sensorik normal, nadi normal ya, nggak ada perubahan bentuk dan nggak ada luka. Nah, itu kaki resiko rendah. Bukan berarti tanpa resiko ya, resiko rendah. Oke, resiko sedang. Ini kalau ada satu kelainan. Apa itu? Misalkan sensoriknya yang hilang, ya mati rasa, atau nadinya yang teraba lemah gitu ya, atau mulai ada perubahan bentuk kaki ya, pokoknya salah satu dari tiga ini ya, itu resiko sedang. Oke, disebut resiko tinggi kalau ada dua kelainan. Nah, dari dua ini ya, dari tiga ini dua mengalami kelainan. Nah, itu berarti resiko tinggi. Atau riwayat luka sebelumnya, jadi dulu sudah pernah luka Pak ini, tapi sudah sembuh. Nah, itu resiko tinggi. Atau, nah banyak ataunya ya, resiko tinggi ya. Atau riwayat amputasi akibat luka sebelumnya. Oh, ini jarinya yang satu sudah hilang Pak, diamputasi. Nah, itu berarti resiko tinggi untuk luka lagi. Gitu ya. Oke. Sedangkan tingkat resiko yang keempat ini adalah ulcerasi aktif. Artinya apa? Saat kita periksa, sedang ada luka yang terjadi. Oke, nah ini tolong benar-benar dihafalkan ya dan dipahami. Ini nanti keluar di ujian nih kayaknya nih, tingkat resiko kaki ya. Oke, saya rasa itu ya untuk apa ini, tingkat resiko kaki pasien diabetes. Oke, nah masing-masing tingkat resiko itu diikuti dengan pelayanan lanjutan atau follow up ya. Kalau dia itu resiko rendah, maka kita periksa 6 bulan sekali kakinya. Oke, dengan tetap menjaga pola hidup sehat, dan kalau sewaktu-waktu ada perburukan, pasien bisa mencari pertolongan ya, akses layanan darurat. Oke, resiko sedang dia periksa setiap 3 bulan sekali ya. Oke, dan wajib pakai alas kaki khusus berlindung kaki. Nah, ini kenapa akhirnya kita di Pedicare itu bikin ya sandal khusus diabetes, fungsinya untuk ini ya. Alas kaki khusus yang memang didesain untuk mencegah luka, gitu ya.
Oke, nah kalau resiko tinggi, periksanya harus rutin ya, setiap bulan ya. Alas kaki khusus juga ya, pola hidup sehat wajib. Nah, kalau sudah ada ulkus, ini harus ditangani oleh tenaga kesehatan terlatih yang memang sudah kompeten menangani luka diabetes. Tidak boleh luka diabetes ini ditunda-tunda atau dirawat sendiri oleh pasien. Ya, risiko tinggi, jadi harus langsung dibawa ke tenaga kesehatan yang memang sudah kompeten. Gitu ya, teman-teman ya. Oke. Nah, dari sini kita bisa lihat kesimpulannya ya. Luka diabetes itu terjadi karena kondisi yang multifaktorial dan multipatologi. Oke. Banyak hal ya yang menyebabkan luka diabetes itu sulit sembuh. Tadi sudah kita bahas ya. Terdapat 5 kunci penyembuhan luka kronis. Nah, tadi juga sudah kita bahas ya. Dan diperlukan apa? Tingkat penghitungan resiko untuk mencegah kaki diabetes. Masing-masing resiko atau tingkat resiko memiliki protokol tindak lanjut yang berbeda-beda. Tadi juga sudah kita bahas. Nah, nanti silakan diputar lagi ya recordingnya supaya teman-teman semua makin bisa memahami. Ya, bagaimana keempat poin ini tadi sudah kita bahas dengan cukup lengkap. Oke, saya rasa itu ya untuk sesi kuliah kita kali ini ya. Beberapa platform nih yang ada di Pedicare ya, bisa silakan dicek supaya Anda terus update ya dengan perawatan luka dan lain sebagainya. Termasuk juga entrepreneurship di situ juga ada ya. Oke, sekarang kita waktunya untuk sesi tanya jawab. Silahkan dari materi yang sudah kita bahas nih awal sampai akhir. Mungkin ada yang kurang jelas, bisa ditanyakan. Anda ada waktu sampai jam berapa ya? Habis ini ada kuliah lagi ya? Kemarin kalau nggak salah teman Anda yang WA saya nih, siapa nih ya? Coba saya cek. So, lumayan waktunya banyak ya. Jadi habis ini kita bisa melanjutkan ke asuhan keperawatannya ya. Oke. Oke, untuk yang kasus yang pertama yaitu luka diabetes. Ada yang mau ditanyakan? Pak izin bertanya. Ya, yuk, Nisa. Kalau misalkan luka diabetes itu seperti yang tadi Pak, yang sudah dibersihkan jaringan matinya, terus kan yang bagian dalam ada nanah kayak gitu kan Pak ya. Nah itu kalau misalkan diamputasi, apakah nanti itu syaraf-syaraf yang bagian ujung-ujung itu tetap berfungsi atau bisa juga dalam jangka waktu panjang nanti berpengaruh ke kerusakan saraf ya Pak? Terima kasih. Ya, oke. Jadi pada pasien diabetes itu kan terjadi neuropati ya, di mana toksinnya itu numpuk di saraf akibat gula darah yang tinggi. Nah, kuncinya sih ada di situ. Ada pada kontrol gula darahnya ya. Kalau habis diamputasi gula darahnya tetap nggak terkontrol, ya bisa menyebar lagi kerusakan sarafnya. Jadi amputasi itu konteksnya hanya untuk mencegah infeksi biar nggak menyebar. Itu aja ya. Tapi kalau yang faktor yang lain ya, pembuluh darah, saraf itu tergantung pada kontrol gula darah pasiennya. Gitu ya. Nah, biasanya pasien kalau gula darahnya itu nggak terkontrol, habis amputasi lukanya jelek lagi ya. Dan membusuk lagi itu tidak jarang terjadi. Gitu ya. Tadi siapa yang nanya Anissa ya? Oh, berarti kalau misalkan ada yang kalau habis amputasi nanti ada luka aktif lagi, bisa berpengaruh ke sarafnya itu Pak ya, yang neuropati tadi. Ya, sangat bisa ya. Selama gula darahnya masih tinggi itu sangat bisa terjadi. Ya Pak, terima kasih. Oke. Next, ada lagi pertanyaan?
Izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Siapa ini? Nabila ya? Sintawati, Pak. Oke, Sintawati. Yuk. Saya izin bertanya, Pak. Dalam perawatan luka diabetes itu apa ada kayak alat ukurnya gitu ya, Pak? Kayak maksudnya ini lukanya itu udah sampai mana gitu, apa ada kayak alat ukurnya gitu, Pak? Oke. Ya, jadi ada banyak macam alat ukur untuk mengklasifikasikan luka diabetes ya. Kalau Anda googling itu ada skala Wagner ya. Saya coba cek saya tulis di chat ya. Wagner scale. Nah, ini bisa dipakai untuk mengklasifikasikan luka diabetes. Atau ada juga PEDIS scale ya, namanya PEDIS scale. Nah, ini juga bisa dipakai untuk mengklasifikasikan luka diabetes ya berdasarkan keparahan dan infeksinya. Silakan mau dipakai yang mana ya? Dua-duanya ini sama-sama valid. Yang penting Anda konsisten merawatnya. Kalau dari awal pakai Wagner ya pakai Wagner terus ya. Kalau dari awal pakai PEDIS scale ya pakai skala PEDIS scale terus. Gitu ya, Sintawati ya. Baik, Pak. Terima kasih. Oke. Ya nanti silakan ya, masing-masing bisa googling. Banyak itu sudah skala Wagner itu ya atau skala PEDIS. Oke, ada lagi pertanyaan? Mungkin satu lagi dari netizen yang ada. Sudah jelas? Oke, kalau tidak ada pertanyaan, sebelum kita masuk ke materi yang kedua, kita break sejenak ya, sekitar 15 menit ya. Silakan, ini sudah duhur belum ya? Kita lihat jam dulu. Di tempat Anda sudah adzan belum ya? Oke, tidak apa-apa. Kita break sekitar 15 menit ya. Jadi nanti jam 11.45 silahkan kembali ke ruang Zoom. Atau nggak usah lift ya, biar aja kayak gini ya. Nanti jam 11.45 kita mulai lagi sesi untuk materi yang kedua ya. Oke, untuk sesi yang pertama kita bisa cukupkan dulu. Silakan beristirahat sejenak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Bapak.